Wah, wow, tim robot merah yang terlihat benar-benar percaya diri dengan line-up-nya. Di mana untuk kali ini ada Moreno yang kita tahu ya penggunaan hero-hero yang benar-benar membuat potensi dari mid lane mereka lebih kuat lagi. Ya, dengan hero positioning mage yang bisa dapetin point kill, dan ini sama sebenarnya dengan Clay. Jadi akan menjadi mirror match up untuk kedua mid laner yang akan bertanding sekarang. Dan faktornya yang akan membedakan setup siapa yang akan lebih agresif, apakah itu Naomi atau itu Finn. Oke, dari masing-masing coach dan juga analis sudah terlihat langsung ada di atas stage dari MPL Arena siap untuk membuat anak-anak yang akan mengapik apa, Iya. mengambil strategi apa, Iya. dan siapa yang akan memenangkan pertempurannya. Siapa yang akan memenangkan pertempurannya? Jujur ini benar-benar hal yang nggak bisa kita prediksikan karena dari kedua tim ini bermain sangat gemilang. Di minggu pertama dari total 4 pertandingan yang RRQ sudah lewati dan begitu pun juga dengan 3 game dari Bigetron Alpha. Dan yang aku notice di mana Finn ini adalah sosok yang benar-benar mengubah playstyle dari permainan RRQ. Yang kita kenal dulu. Dimana untuk kali ini dengan membawa Naomi itu benar-benar membuat RRQ yang baru dari segi rotasi, segi pick off powernya itu beda banget pada saat ketika Finn berada di RRQ. Ya, dan juga mungkin dari bentar, kita akan melihat untuk player of the week kita juga. Di minggu yang pertama, Clay sebagai kapten juga untuk RRQ ini sukses untuk menjalankan pola permainan mereka. Baxia yang diambil di minggu yang pertama ya, dengan 5 kali penggunaan dengan 100% game rate. Dan kenapa bisa berjalan seperti itu? Karena selalu ada Clay yang mengikuti kemanapun Baxia bergerak, ada follow up damage di belakang. Dan bicara soal RRQ sendiri, dari KDA-nya Clay dan juga Skyler ini punya poin yang sangat besar. Jadi mid bersama dengan Gold dan dibandingkan mungkin dengan Bigetron Alpha, di mana ini mereka cukup mencolok di mid laner aja. Di mana mereka punya KDA mid laner yang bagus, Moreno, Ya. dan juga Super Key. Oke, dari segi data kita lihat ya memang di bagian mid laner ini merupakan power terbesar juga untuk masing-masing tim baik RRQ ataupun Bigetron Alpha dan tim head to head by Head and Shoulder Samoa. Wow, oke. Ini sangat tinggi ya untuk semuanya, bahkan dari game victory-nya bahkan dipegang oleh Bigetron karena mungkin RRQ mereka kalah mereka punya game loss-nya. Tapi sisanya untuk first blood rate 2 tim yang cukup agresif di early game. Jadi ini adu gontok-gontokan jelasnya akan terjadi dari awal-awal permainan, dan keunggulan yang lain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha adalah hero pool mereka. Jadi mereka masih bisa memainkan apapun juga, dan kita sempat melihat memang ada kombinasi-kombinasi yang cukup unik. Dan tergolong cukup aneh juga bahkan ya, yang bisa dibawakan oleh Bigetron Alpha. Iya, cukup unik Banyak. dan cukup aneh ya. Tapi kalau kayak yang kita lihat dari first blood rate kedua tim ini menunjukkan bahwa nanti di early game ini adalah peran paling penting banget sih, baik untuk RRQ ataupun Bigetron Alpha. Siapapun yang bisa memenangkan match up dari segi draftnya untuk memenangkan early gamenya, menurut aku mereka punya power yang besar untuk mempertahankan power spike mereka di mid to the late game ya. Oke, tapi kalau bicara mid to the late game, apakah Bigetron Alpha akan memberikan hal tersebut dengan cuma-cuma? Karena game time mereka cukup rendah dan bahkan terendah sejauh ini ya. Dari 15 average-nya menit 15 menitan. Iya, 15 menitan. Itu cepet banget ya, apalagi melihat memang dari potensi Super Ken yang kalau diberikan spacing, dia cepet banget untuk farming. Dia tahu kapan untuk farming, kapan untuk team fight, dan itu yang harus dibaca dan dipatahkan oleh RRQ. Sedangkan untuk RRQ-nya, dari pemain mereka yang memang punya total kill leaderboard yang cukup tinggi. Iya. Skyler posisi yang pertama, yang kedua, dan menyusul di bawah dari Skyler. Tadi kita bahas kan, gold lane, mid lane, mereka ini tajam banget dan selalu menyumbangkan damage yang besar. Selalu Ada Clay. menyumbangkan damage yang besar, terutama Clay ya. Dan ya sekarang Clay sudah menjadi kapten juga untuk RRQ. Dimana ini tahta yang tadi diberikan oleh Vin yang sempat juga menjadi kapten dari RRQ. Dan ya pasti balik lagi semua tentang Finn untuk di match kali ini. Karena Finn pun menjadi missing puzzle untuk Bigetron Alpha yang tadinya mereka masih sempat struggle di season 11 kemarin dengan lineup yang jauh berbeda. Dan sekarang kehadiran Finn membawa angin segar dan program baru untuk bisa memenangkan match demi matchnya. Yap, 2 hero game over. 2 hero udah lulus. Lulus. Ya. Wah, Ada selalu ya. Baxia, ada Cloud. Lulus udah Om. Om Owa bilangnya tamat ya? Udah tamat. Tamat. Ya. Season ini tamat. Di first half ya. Karena memang ya kemarin kita tahu lah Baxianya kan bener-bener Ya, susah untuk bisa di stop, dan mereka tahu nih cara untuk mainin Baxia yang efektif dan efisien. ya dari segi kiting yang selalu dilakukan oleh Versik. Dan ya kalau kita berkaca dari
first ban phase untuk RRQ. Ada Joy dan juga Fanny. Lebih prioritas ban untuk hero-hero seorang Super Ken. Ya, dan bahkan ini hampir sama loh dengan band yang kemarin. Link, apakah memang akan kembali di ban oleh RRQ? Kalau memang di ban, berarti 3 hero ini yang menjadi sumber masalah untuk draft yang akan dimainkan oleh RRQ. Ya, dan kita tahu ya, Versix sekarang udah lebih jarang sebenarnya pakai hero-hero assassin. Dia fokusnya untuk pakai hero-hero yang cukup utility juga, karena seperti Fredrin dan juga Pakuito yang sempat bersinar juga di hari kemarin pada saat laga Derby Classic. Iya, karena memang lebih mengincar objektif juga ya Iya. untuk tim fight yang lebih sustain dan jangka panjang. Untuk last ban RRQ, kalau memang masih tetap sama, menarik sih untuk melihat Link kah yang akan di-ban oleh RRQ. Dan ternyata Angela, Angela. oke, bukan Link. Oke. Angela, karena kita juga udah melihat ya beberapa kali untuk Big Down Alpha, mereka sempat membuat format Alice Angela. Wow, Alice Angela Faramis. Ya, Ya. Alice itu Angela nggak pernah bisa coba di lihat. pick off sih. Trio Magic ini sakit. Dan lelah melihatnya ya. Dan lelah melihatnya Betul. karena harus ngebuang cukup banyak source ultimate. Dan tapi ternyata first pick dari Big Getron Alpha menuju ke Rapakuito. Yep. Sorry Zo. Dorizo dan dengan ya win rate yang cukup besar ya tadi di Iya. 75%. Tapi kita tahu selain daripada adanya misalnya Pakito yang bisa dikontes dengan Grok, ada satu lagi yang kemarin memang bagus banget untuk Banana. Iya, Dan export. langsung rame di rank. Iya, langsung Xbox rame. di XP. Xbox. Dan tapi sebenarnya Om, ini Sorizo pun sempat mempopulerkan loh. Pertama Xbox yang bawa, betul. Pertama kali yang bawa juga Xbox di XP Lane. Terutama setelah adanya adjustment emblem ini. Dan yang pasti, ya kita tahu Xbox kemarin benar-benar membuat RRQ bisa mendapatkan kemenangannya. Dan kita beralih ke fase pick pertama dari RRQ. Ada Eve dan juga Beatrix. Wow, 2 hero power untuk Skylar dan juga Clay. Wow, oke, ini benar-benar comfort hero ya. Iya. Bagaimana dari Clay kemarin gift-nya diincar oleh Kadita bisa survive dan Iya. salah satu hero yang terbaik untuk Skylar ketika Cloud-nya di-ban. Besar kemungkinan memang Beatrix akan langsung di-secure. Kalau Beatrix yang diambil, Karya akan keluar. Karya akan keluar. Dan ada quotes dari Super Sorizo. Target kami adalah M-Series, karena itu kami harus tampil panas. Wow, jadi panas apa nih kira-kira untuk di match penentuan siapa yang bisa mempertahankan win streak mereka. Dan kita kembali ke fase pick untuk Big Getron Alpha Valentina yang terlihat dan satu pick terakhir yang akan mereka amankan. Terbuka availability untuk Kaja juga kalau misalnya mereka mau ambil untuk di fase pick yang pertama. Pilihannya adalah 1-1. Wow. 1-1. Yap. Wow. Yap, saya suka nih 1-1. Ya, tapi 1-1 untuk di patch sekarang cukup beresiko sih kalau aku bisa bilang ya. Tapi menurutku dengan adanya emblem ya, ini lumayan ngebantu 1-1. Apalagi Untuk dengan balik. marksman. Untuk balik meskipun tidak setangguh yang dulu ya. Iya. Untuk di early-nya, tapi tetap di late game. Itu jadi modal utama 1-1. Mainin Swift, mainin Weakness Finder, terus bawa emblem marksman yang punya attack speed 15%. Itu enak banget untuk 1-1. Ya, dan menurut aku pemilihan 1-1 pun untuk bisa mengantisipasi nantinya. Langsung. Kufra Gue keluar. pikir akan mengamankan hero-hero yang lain terlebih dahulu. Iya, Dan ternyata Xbox adalah salah satu hero juga yang bisa mengganggu pergerakan 1-1 itu loh. Sekarang udah masuk ke sesi ban selanjutnya. Xbox kira-kira di ban. menurut aku sih untuk match up di XP Lane dengan Pakuito ini asalkan Pakuito yang XP Lane ya. Menurut aku nggak se-worth itu buat ngambil Xbox. Karena yang Betul. pasti Viraga Armor bakal gampang untuk dihancurkan. Itu yang pertama, dan yang kedua ya dia bakal struggle untuk di early game-nya. Dan ini masih flex ya, Iya. karena dari Super Ken juga dia User, bisa iya, membawakan Pakito sebagai jungler. Ini masih flex pick kecuali untuk marksman-nya atau mungkin bahkan untuk mid laner mereka. Ya. No Franco, no Kaja kah setelah ini? Ya kemungkinan besar ya karena lebih menghilangkan untuk hero-hero yang mempunyai efek suppress dan juga efek crowd control pasti dari Kaja. Tapi Xbox ternyata menjadi hero yang langsung diamankan oleh Big Getron Alpha. Nggak mau lagi melihat adanya Xbox dari Banana yang benar-benar membuat banyak momen di hari kemarin. Iya, jadi selain daripada memang menutup untuk Xbox, ini juga untuk menutup hero yang bagus dipakai oleh Banana. Next-nya targetnya ada dua. Ada Redrin Grok, pun. Grok sih. ada Arla. Grok Arlot ya. Redrin pun bisa aja dihilangkan oleh Big Getron Alpha om ya. Bisa Karena lah. kemarin kita Bisa. udah ngeliat juga kombinasi antara Kufra juga Fredrin. Fredrin bisa mencari informasi di depan. Kufra bisa Kompak. set up posisi. Betul. Udah kayak begitu mainnya. Iya, jadi benar-benar bawa banyak front line gitu ya. Kalau Yep. misalnya Pedrin yang akan nanti diambil juga. Tapi ya, last ban dari fase ban yang kedua, ya Kaja benar-benar mau menghilangkan efek suppress di game pertama match kedua kita hari ini. Wow, oke. Ya, berarti membuka kesempatan untuk Assassin kah yang akan bisa dipakai juga. Cuman om, Jemret. mau lebih ekstrim gak? Apa tuh? One-one ada, Pakito ada, Pove nongol gak?
Wah, Oveus ya. One Bisa sih sebenarnya. Valentina bahkan dari Pakito itu bisa. Iya. Dan Bisa nggak ada sekali. yang punya efek suppress karena Kajama Franco udah nggak ada. Betul. Oveus bisa bebas banget sih untuk Yep. Demonic Force-nya. Ya kecuali, tapi agak beresiko sih. Kalau aku bilang kalau mau ada Povius itu pasti di last pick ya. Karena Esmeralda masih bisa keluar juga. Iya, Dan Esmeralda. flexnya Pakito bisa menjadi jungler. Betul. Betul. Itu berarti mereka harus simpen kalau mereka mau bawain Povius ya. Cuman ya kita jarang melihat Povius yang kita tahu. Sebenarnya ini adalah hero yang bisa mengcounter hero dash. Apalagi sekarang dengan efek Demonic Force yang memang cepat ya dari Iya. sisi animasi. Animasinya itu yang ngebuat biasanya pada saat sebelum di adjust itu Oveus menjadi makanan untuk men-trigger weakness point-nya one-one. Tapi setelah mendapatkan adjustment itu bakal membuat Oveus lebih bagus lagi. Tapi ternyata pemilihan hero keempat jatuh ke tangan Fredrin yang pasti Fredrin masih flexible pick juga untuk explain ataupun sebagai jungler. Ya, besar kemungkinan memang akan bermain sebagai mayoritas sekarang ya itu di XP. Cuman XP. kalau melihat RRQ kemarin ya ini bakal jatuh ke tangan Versik. Jadi memang flex pick bagi RRQ sekarang. Oke, 2 pick yang akan dimunculkan juga melihat dengan kemunculan dari one-one-nya. Oh, oke. Kalau kita melihat sedikit sneak peek di sana ya. Ya. Dari shadow pick-nya sudah ada Grok dan juga ada satu hero ungu tuh, Blue. Wow. Dan seperti langsung secure untuk pick keempat dari Bigetron Alpha ada Grok di sana. Dan satu pilihan terakhir mungkinkah Glue seperti yang sudah di Shadow Pick tadi. Dan ternyata jatuh kepada Glue ya. Hero atau sosok yang benar-benar kuat juga di XP lane pastinya dengan draft yang dimiliki sama RRQ ini bisa banget loh. Glue-nya ini grab-grab ke arah 4 player dari RRQ yang sudah dipilih. Ya kalau aku bilang Glue dengan pick untuk Bigetron ini pilihan yang bagus ya. Karena Ya. dari Glue ini selalu bisa akan menjauhkan Fredrin yang mencoba untuk kontes di Turtle dan juga Lord. Dia akan split-split, grab-grab naik ke atas dan di slam-slam dijauhkan aja dari yang lain. Itu sangat-sangat bisa. Dan Glue apalagi untuk team fight yang messy, yang chaos, dia bagus banget. Untuk distraction, regen yang sangat-sangat cepat, dan bahkan dengan kecepatan cooldown kalau dapat assist nanti. Dan pilihannya sebenarnya juga tadi selain dari itu juga masih ada Masha ya. Setidaknya untuk mendorong Beatrice agar tidak berada di dalam satu laning ataupun team fight. Dan Link diambil oleh Versik akhirnya. Wow. Akhirnya kita melihat Assassin digunakan kembali oleh Versik. Wow, tuan muda Versik yang akhirnya kembali memakai hero nyamannya. Dan yang pasti kita akan mengucapkan congratulations untuk Bigetron Era yang berhasil menjadi juara dari WSL season yang ke-7. Entah win streak yang keberapa kalinya. Puluhan win streak udah mereka ambil. Luar biasa Bigetron Era. Harusnya ini trofi ke-25 atau ke-26-nya sih loh. Belum putus ya? Belum putus. Belum win streak. putus, langgeng hubungannya. Tapi ya kita lihat dari 10 pilihan hero untuk di game yang pertama match kedua kita. Lagi-lagi ini adalah match penentuan untuk siapa tim yang akan mendapatkan pertama kalinya kekalahan dari minggu kedua ini. Ya secara match ya pastinya karena untuk gamenya dua-duanya sudah sempat untuk kalah juga. Tapi dari draftnya memang kalau kita melihat apakah Link di sini kembali berjumpa dengan Pakito. Kita sempat ngelihat di match sebelumnya Link Pakito juga. Oke, jadi MPL Arena kira-kira game pertama akan menjadi milik RRQ atau Bigetron? Akan menjadi milik Bigetron atau RRQ? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Wow, luar biasa sekali ya suasana di MPL Arena. Dan kita masuk ke dalam gamenya. Di menit kali ini, Clay dan juga Moreno. Dua tipikal hero yang gak terlalu jauh beda. Tapi mereka melakukan pressure terhadap satu sama lain. Dan di sisi lain sana Purple Buff dari Versik ini yang menjadi tujuan utama oleh Bigetron Alpha. Oke, menarik. Lihat tuh Super Fin. Yang sabar. Masih menunggu juga. Tapi ya, dari emblem yang sekarang kita lihat, Pakitonya dengan Trill yang bawa. Yap, waduh sakit banget, nyeri banget. Tapi Finn terkurung sendirian, bisakah Finn lari? Masih ada flicker. Dan selamat Finn untuk di early ini. Wow, itu hampir aja tercuri Purple Buff yang diberikan sama Versik. Dan itu akan sangat merugikan sekali, terutama untuk tipikal jungle assassin yang dibawakan dengan Link oleh versi kali ini. Tapi Super Ken sudah berhasil mendapatkan level 4-nya, terkena efek sedikit demi sedikit dari Arcane Shade yang dihasilkan oleh Super Moreno. Dan somehow lihat gimana Versik yang under experience di bawah Super Ken. Oke, Versik om ditekan. Yap, jelas ini Link yang harus ditekan dari early game. Dan dari Super Ken-nya yang jauh lebih proaktif ya untuk mengganggu siapapun juga. Waduh. Skylar pun harus pergi dari RS itu agar bisa selamat karena Super Ken-nya tadi mendadak.
hadir banget di bagian bawah. Ya, Kaget sih. dengan satu jab yang memang damage-nya cukup besar, apalagi di early game. Tadi kita mau lihat Assassin Emblem yang dibawakan. Jadi jelasnya ada penetration physical yang juga didapatkan nantinya oleh Super Ken. Yes, dan Samsung Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G muncul di bagian top lane sana. Sudah bersiap juga beberapa player dari Bigetron Alpha. Dan Banana menjadi player terdepan yang memberikan badannya dan juga visions kepada teman-teman dari RRQ. Oke, dan juga Sorizo membuat sebuah perimeter. Hanya saja Ken coba lihat kehilangan segitu banyak ke HP. Super Ken masih berusaha untuk bisa menggonceng hanya saja pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. Persetujuan berhasil untuk tercipta. Plus untuk kali ini turtle berhasil diamankan oleh RRQ dan juga ada satu reload manipulation. Sorizo berusaha untuk bisa maju ke bagian depan agar bisa memberikan bantuan, tapi ternyata mereka semua gagal. Satu turtle, 2 poin kill. Jungler pula nikmat cuan besar. Cuan besar dan ya terlihat dari Talent Prediction di mana wow aku sendiri ternyata yang melakukan prediction terhadap RRQ di mana 5 caster lainnya ke arah Bigetron Alpha, tapi ya somehow RRQ berhasil mendapatkan momennya kembali tadi untuk di turtle yang pertama. Keuntungan demi keuntungan yang dimulai dari terpick off-nya Super Ken itu menjadi poin yang sangat mahal untuk di menit kedua tadi. Alright, dan lanjut lagi dengan invasi yang akan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Mereka harus bisa mendapatkan poin pressure ke Versi, karena ini sangat dibutuhkan ya tadi. Versi yang bisa menangin duel juga dan Super Ken yang harus tertinggal secara level. Yang berarti invasi agak ditekan dari Bigetron Alpha, tapi mereka bisa main dari sisi XP ataupun dari gold. Oke, itu dia ya. Sudah terlihat cuman ada beberapa pergerakan saja dan ini dia beberapa item yang sudah diambil Om. Oke, dari Super Sorizo dengan item dia ya, dimana glue-nya masih menunggu dulu, masih ada tough foot, tapi Valentina punya Enchanted Talisman sebentar lagi akan mainin cooldown berhadapan dengan yang memainkan Ice Queen pertama kali. Ya, itu bakal menjadi cukup merepotkan juga ya dengan efek slow yang pasti dihasilkan dari Void Blast dan juga Void Crystal serta reward manipulations. Tapi untuk kali ini RRQ agresif banget dan fokus mereka ke arah bagian gold lane. Yap, sementara di bawah udah ada serangan yang dilakukan, hanya saja belum ada team fight yang terjadi dan Corson side. Oh ya, satu corrosion untuk Versik yang sudah selesai. Berarti dia punya power sekarang untuk di early game untuk bisa mencari mungkin marksman dari Bigetron Alpha. Tapi ini One yang punya kondisi untuk bisa menjaga diri dia dengan Needles in Flower. Sedangkan Enchanted Talisman, Super Moreno sudah memiliki hal tersebut. Yeah. Jadi secara team fight lebih cepat memang Valentinanya. Dan apalagi dia bisa mengambil real manipulation dari Yves. Ya, dan terlihat ya yang tadi sempat under dari segi experience-nya. Versik sekarang sudah ada di atasnya Super Ken. Jadi meskipun nanti Super Ken dan juga teman-teman dari Bigetron Alpha coba untuk melakukan invasi ke area jungle dari RRQ, mereka bakal cukup susah dan juga struggle dengan adanya adu kontes antara kedua belah Retribution. Oke, itu dia. Sudah ada setup yang dilakukan oleh beberapa player dari Bigetron. Banana mulai maju, siap untuk bisa mendorong dari Super Ken-nya. Tadi sebelumnya ada efek tahun yang memang dihasilkan dan Super Ken terkena impact tersebut dan begitu menyakitkan, tapi Super Fin membuat sebuah pagar agar pemain dari RRQ tidak bisa terlalu mendekat. Ya, nggak boleh terlalu mendekat dan sepertinya hanya di reset kembali. Nggak mau fokusnya untuk memperebutkan turtle yang kedua di sisi top lane sana. Sementara itu kita lihat dari segi gold lane ini benar-benar adem banget. Dari kedua belah gold laner belum coba untuk memaksakan kedua belah gold laner ini untuk bisa menerima cukup banyak damage. Karena yang aku tahu RRQ dengan membawa Link, dia cepat banget untuk bisa lakukan rotasi untuk bisa menginvasi ke arah gold lane dari Bigetron Alpha. Wah, bagus banget loh ini Vinnya Om, sampai situ loh. Iya, benar-benar ditahan ya. Jadi ngedelay untuk turtle-nya gak langsung diambil juga bagi RRQ-nya. Jadi ngebayang time karena mereka melihat ini Super Ken masih farming juga di bawah. Dia butuh spacing, butuh waktu. Sementara sekarang Naomi lompat langsung, Tyron Resia dihajar langsung. Ada 3 player di area tersebut. Dan Super Ken berhasil langsung dihilangkan, tapi Vinnya terjebak sendirian di dalam satu real manipulation. Tapi masih ada Wild Jungle juga. Membuat beberapa player dimiliki oleh RRQ pun terjebak di area tersebut. Sedikit lagi bisa, tapi Versinya masih berhasil kabur juga. Naomi-nya masih ada flicker, tapi sempat untuk langsung dinaikin. Sedikit lagi bisa di dalam tubuh dari Naomi, tapi Naomi-nya masih berhasil selamat. Clay-nya berusaha untuk bisa menghantarkan damage lewat Void Crystal dan juga Void Blast. Tapi mendadak 3 player yang dimiliki oleh RRQ sudah langsung bergabung dan Sorizo menghilanglah sudah. Sorry bro, Sorizo harus hilang. Wow, what a nice outplay dari Naomi, Flicker, dan juga Tyrant's Revenge untuk menghindari efek dari Slam yang dikeluarkan oleh Sorizo yang bahkan membuat Sorizo-nya yang ter-takedown di area jungle milik RRQ. Dan untuk kali ini 4 poin kill sudah dikantongin sama RRQ nih Om. Ya, dan bahkan ada bouncing ball tadi juga ya yang akan nge-reduce damage dari efek dragback yang dimiliki. Tapi sekarang untuk setup yang dijalankan oleh RRQ ini berjalan dengan sangat mulus ternyata ya. Bahkan dengan Link dari Versik yang belum tersentuh satu kali pun dari kill participation yang ada di angka 100%. Dan ini sebenarnya sudah cukup, apalagi di bottom lane tadi, di gold lane. Sempat dibahas bahwa
Gold lane-nya ini baik-baik saja. Iya, gold Gak lane. ada masalah. Berarti sebenarnya itu ada masalah besar. Karena Beatrix di late game, one shotnya dia ke 1-1 itu udah pasti separuh HP 1-1 hilang. Iya, dan apalagi kalau misalnya dari RRQ belum coba pressure ke arah gold lane, itu akan membuat One-One-nya mendapatkan item snowballingnya. Yang dimana kita tahu ya, One-One dengan item yang sudah jadi itu akan menjadi suatu hal yang menakutkan untuk RRQ nantinya di mid to late game. Iya. Jadi duel untuk di late game-nya jelas ini mereka akan sangat mengandalkan dari kedua marksman-nya. Iya. Tapi tadi untuk tim fight-nya, inisiasi dari Naomi yang menurutku sangat tepat sekali. Lebih agresif dan bahkan follow up-nya. Lihat, begitu dia melompat dengan Tyrant Defense, dibukalah sudah reload manipulation. Langsung ada tim fight dan instant super can hilang. Instant super can-nya hilang. Tapi kalau kita lihat dari segi drafting yang dimiliki sama kedua belah tim, Om, ini RRQ sebenarnya bisa kan di press early game-nya karena dari Bigetron Alpha mereka bawa Pak Wither juga Grok. Betul. Dua hero yang benar-benar bisa ngacak-ngacak early game dari Link yang belum punya item ya bisa untuk dipanis gitu. Tapi itu nggak kita lihat di 4 menit atau bahkan 5 menit game pertama kita ini Link dari Versik, tuan muda Versik benar-benar bersinar banget. Ya sebenarnya sempat ya dilakukan juga oleh Bigetron Alpha, cuman karena mereka kalah di turtle yang pertama tadi, ya. yang membuat mereka mau gak mau ini harus ngerem juga. Tadi mereka berusaha buat masuk dan sudah terlanjur jadi sebenarnya untuk Versiknya. Udah unggul level dari Linknya, satu level itu lumayan pengaruh ya, dari point retribution dan juga dengan item yang sudah dimiliki. Yang jelasnya ini berarti Super Ken yang agak berbahaya karena mau gak mau mereka harus bisa mencari tahu keberadaan dari Kufra terlebih dahulu. Super Ken kalau mau nyeberang harus berhati-hati. Plus tadi kayaknya masih ada sedikit hal yang ditahan oleh Finn loh. Karena Finn tidak terlalu nge-open map. Coba lihat tadi. Ke pick off-nya dari Pakito itu di tengah ada 3 orang loh. Betul. Di dalam satu rumput yang ada di area mid. Sementara Groknya ada di area yang berbeda. Tapi, what? Wow. Oke, Evo Saiken 1 kabar gembira lagi. Congratulations Evo Saiken, champion of WCG 2023 di Busan. 1 piala internasional lagi mereka dapatkan. Wow, EVOS Icon berhasil mengalahkan beberapa tim dari Regional PH yang kita tahu di sana ada juga Eko, salah satu pemenang juga dari M4 World Series kemarin dan berhasil mereka kalahkan dan mendominasi sehingga menjadi trofi internasional tambahan untuk EVOS. Buset, koleksi lagi nih mereka. Koleksi Dapat lagi ya? title. Dapat title lagi. Wow, luar biasa ya. Apakah mereka benar-benar tim internasional nih? Tapi boleh-boleh nih ya, berarti sekarang web. Nah ini dari WSL. WSL ya. Dan ya sekali lagi congratulations untuk Bigetron Era yang berhasil kembali back to back. Kebanyakan to backnya nih ya. Banyak. Yang menjadi juara di WSL season yang ke-7. Wah. Ini berarti langsung udah selesai langsung ke sini mereka nih. Iya. Mereka kan cepet baru ya hari berarti ini ya. main kan? Iya. Dan sekitar aku best of 9 kan? Oh iya? Best of 9. Iya. Berarti mereka menang 5 kali itu ya. Kayaknya. Yang 4 roundnya lagi kepakean tuh kira-kira. Atau 5-0 aja. Nanti kita cari informasi ya. Nanti kita informasi ya, kita belum lihat juga ya. Yang Cuman- tahu skornya boleh langsung nongol di kolom komen tadi ya. Boleh. Berapa Kita tahu skor skornya ya. tadi? Berapa skor Bigetron Era memenangkan dari WSL? Yap. Karena panjang dari streak mereka juga. Iya. Dan kita belum melihat ada jawabannya ya kalau ketemu dengan tim ladies seperti itu. Yes, benar banget dan ya semakin ramai lagi suasana di MPL Arena dari kedua belah super fans pasti yang sudah hadir juga. Mereka benar-benar memberikan semangat ya karena lagi-lagi kita remind kembali match ini benar-benar match penentu siapa yang akan mendapatkan kekalahan pertama dan sepertinya Marshall sudah mulai bersiap untuk melanjutkan game pertama kita kembali. Yap, langsung kita lanjutkan. Dan sudah ada setup yang begitu baik yang sudah dikeluarkan ataupun dilakukan. Tapi di tempatnya berbeda. Fitja langsung terjebak. Ada satu swallow pen langsung dikeluarkan tapi Finn masih berhasil selamat. Wow, itu timing dari Tyrant Defense-nya bagus banget karena Finn tadi sempat menahan Power of Nature-nya biar nggak kena efek crowd control. Tapi bisa dimaksimalkan dengan Naomi di timing yang benar-benar tepat. Tapi untuk kali ini di menit yang ke-7 RRQ sudah mulai bergerak ya. 4-man moves yang terlihat memaksakan pressure mereka ke area sisi jauh dari keberadaan Lord. Ya, dan sekarang kan Malphite Roar seharusnya Super Cat akan bisa jauh lebih aktif lagi ya untuk menguasai area map. Oke, hampir saja mereka semua hampir melakukan sebuah pertempuran tersebut tapi mundur kembali Om. Harus defend dikit.
Sementara dari linknya di sini Versiknya masih berjalan-jalan, tapi dari total damage yang sudah kita lihat tadi, Clay penyumbang yang terbanyak. Iya. Real world manipulation jelasnya akan memakan korban kalau memang terperangkap di tengah sana. Oke, tapi Saken, coba lihat ada satu lagi pergerakan di mana untuk Versiknya bakal lanjut lompat langsung ke bagian depan sedikit lagi tercipta, tapi ternyata Saken masih berhasil selamat pakai shutdown. Berhasil tercipta, ada versi yang berhasil didapatkan. Dan Banana kali ini tertinggal sedia di bagian belakang, udah ada pergerakan lagi yang langsung dilakukan oleh Sorizo, dan Sorizo berhasil langsung menaiki pundaknya dan menambah beban kehidupan yang dimiliki oleh Banana, tapi Banana masih berjuang seorang diri. Akankah mereka melanjutkan? Tidak, karena Banana masih terlalu kuat. Wow, itu momen dari Super Fin benar-benar bagus banget. Watchers yang dia keluarkan menyelamatkan nyawa dari Super Saiyan dan bahkan men-shutdown tuan muda Versik untuk pertama kalinya. Ya, dan ada tambahan damage juga Lightning Truncheon yang selesai untuk Super Moreno. Banyak item yang sudah mulai terakumulasi untuk Bigatron Alpha. Dan Bigatron Alpha, lihat mereka langsung mengajak untuk bermain kumpul. 4 lawan 4, 4 lawan 5, dan bahkan mereka punya potensi untuk mendapatkan Lord yang pertama. Ya, dan terlihat ya dari kedua belah jungler tadi sempat untuk melakukan split push terlebih dahulu sambil menunggu kesiapan dari rekan-rekannya untuk melakukan setup di area Lord yang pertama. Naomi yang terlihat membuka Vision mencari tahu keberadaan dari Super Sorizo. Tapi masalahnya ini Vin yang terlihat dan Vin bisa saya mendapatkan momen untuk membalikan keadaan dengan Watchers-nya. Wah, ketahuan dong di situ. Tapi Naomi mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Sorizo di tempat yang berbeda sudah open pula, dan mereka akankah memulai pertempuran? Masih ada efek knock pula. Sementara sekarang Super Saiyan mulai maju ke bagian tersebut. Banana pasang badan di bagian terdepan. Naomi belum lagi tapi ditabrak dengan satu wildcard begitu baik, tapi tidak bisa connect pula. Naomi masih berhasil selamat. Naomi terlihat sebenarnya versi dalam Super Fit-nya berhasil dihilangkan. Sorizo-nya tertinggal sekian bahkan, tapi Sorizo-nya langsung lenyap pula. Versinya masih selamat sejauh ini, tapi Super Cat tidak bisa mendapatkan poin kill, dan mereka semuanya 3 orang hilang tanpa hasil. 3 men down dari Bigatron Alpha ketika mereka berhasil mendapatkan Lordnya. Tapi untuk kali ini coba untuk mengendalikan keadaan karena Super Saiyan engage ke bagian depan nih, biru dipersiapkan oleh Skylar. Dan mau nggak mau Moreno harus berhati-hati. Ya, bahkan Inspire tadi sempat dipakai juga oleh Super Saiyan untuk bisa menyerang, memecahkan satu weakness point yang sayangnya memang masih sanggup untuk mundur juga. Wind of Nature selesai, Lord jatuh ke tangan Bigatron Alpha, dan ini dia untuk reset momen bagi Bigatron Alpha. Iya, reset momen kembali meskipun untuk kali ini ada Watchers yang dikeluarkan. Buset Dyna, benar-benar mapnya terlalu gelap. Map terlalu gelap. Semuanya dikunci dari tiap rerumputan. Ya, nggak dikasih chance sama sekali oleh RRQ. Vin agar mendapatkan vision ya. Selalu ada Naomi yang bersiap dan bahkan sekali Terrace Revenge. Hampir aja itu, hampir aja. Oke. Dan Lord yang pertama memang sangat cepat ya, langsung di-clear oleh RRQ juga, dan pressure masih masuk. RRQ mereka belum berhenti sampai di sana, tapi mereka harus waspada dengan Super Saiyan yang memang memiliki Inspire. Yang sewaktu-waktu kalau memang ada weakness point yang pecah, ini akan membahayakan RRQ. Wow, ini benar-benar agresif banget sih RRQ. Lihat gimana inner turret pertama mereka berhasil hancurkan di bagian bawah, dan in-game equipment by Dunia Games-nya Om. Oke, dari Super Ken dengan satu Bloodlust X, dan juga tadi kita sudah membahas ya, ada 2 item penetration, Hunter Strike bersama dengan Malphite Rod dari Versiknya. Bahkan dia juga sudah memiliki item attack speed seperti Windtalker, Berserker, dan Endless Battle sebentar lagi. Ketika ada Endless, ini sudah sangat enak. RRQ mereka bakal punya damage yang besar, dan bahkan di belakangnya Skylar juga ini sudah akan menuju ke satu Wind of Nature. Ya, satu Wind of Nature menjadi item selanjutnya harusnya. Tapi kalau yang aku lihat ini setup dari Bigatron Alpha, mereka masih mencari celah di mana keberadaan dari player-player RRQ. Karena kali ini Super Fin yang coba untuk di-engage Banana mengumpulkan combo poinnya sedikit demi sedikit. Tapi sayangnya belum ada player yang terlihat. Ya, ini masih nunggu dan masih saling tarik ulur juga, dan bahkan split tempat dilakukan oleh Versi. Karena kita masih menantikan juga untuk kehadiran dari Lord. Jadi ya, mau gak mau ini akan menjadi passive play, dan dari kedua tim ini jelasnya mereka mengerti. Mereka harus set up dan mereka harus memainkan satu pick off. Lane jauh, tidak terlalu aman untuk Bigatron Alpha. Karena kan Lordnya akan spawn di sisi yang berbeda. Tapi yang membingungkan adalah, coba lihat, walaupun mereka dalam keadaan tertekan, mereka dalam keadaan tertinggal, Super Ken tetap stabil levelingnya. Itu dia. Aneh emang. Level 15 dengan 3 kali tertinggal. Iya, itu. Dan tanpa assist loh. Jadi dia benar-benar murni dari farming aja di area jungle-nya. Tapi dengan membawa Pak Vito dan juga Link, ini nantinya apabila Link melakukan split push itu pun, seseorang yang bisa menahan split push-nya adalah Super Ken dengan Pak Vito-nya di sisi jauhnya nih Om. Iya. Tapi dengan power dari Pak Vito ini untuk main tabrak juga, Bigatron Alpha mereka punya kondisi seperti itu. Mereka bisa main nabrak di depan, di belakangnya juga masih ada efek Terrify nanti dari Valentina. Dan bahkan ada real world manipulation yang bisa dikombinasikan.
Tinggal bagaimana mereka nanti menjaga Super Saiyan agar bebas untuk melepaskan Demon dia dengan solo pathway-nya. Yap, sementara itu sekarang sudah ada pergerakan Sorizo, berubahlah sudah. Tapi Lordnya berhasil langsung diamankan. Coba lihat Persiknya pergi ke arah yang lain. Tapi pergerakan dari Naomi masih mencoba untuk bisa mempertahankan dirinya. Dan juga udah ada satu flicker yang membuat Sorizo-nya langsung pergi menjauh dari rekan-rekannya. Tapi Super Pain Wilson yang gak kenakan siapapun. Sorizo-nya langsung diajar dan juga dikeroyok. Dilompatin balik. Begitu baik. Sebuah strategi yang terlihat dari RRQ. Wow, lagi-lagi outplay by Naomi. Naomi hampir ke pick off tadi dengan grab-grab yang dikeluarkan oleh Super Sorizo, tapi somehow dia bisa menghindari slam-slam yang bisa membuat malah Super Sorizo-nya yang ke take down sebanyak 3 kali. Ya, itu dia. Play dari Naomi ya. Memang dia agresif, tapi dia juga bisa menjaga diri dan bahkan sampai sekarang meski berulang kali dinaikin oleh Blue, tidak tumbang satu kali pun. Dan dengan Lord yang sudah memiliki efek charge, ini akan sangat menguntungkan RRQ untuk mendapatkan best start di bagian bottom. Ya, dan pasti ini akan dimaksimalkan karena kita tahu ya, dari RRQ mereka siap banget nih dengan Naomi yang selalu mempersiapkan turret defense-nya sebelum masuk tapi di bagian atas nih. Oke, sendirian. What? Oke, Super Ken pun menghilang. 4 melawan 5. Ada Lord pula di bagian bawah. Waktunya untuk mereka langsung aja membuat sebuah terobosan di mana. Udah ada satu reward yang bisa dikeluarkan. Renner Abatinya. Connect dan masuk ke dalam tubuh dari Vincent Finn. Mantan kaptennya pun harus merasakan bagaimana impact-nya. Tapi di bagian tengah, mereka semua bersiap untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan secara cepat. Karena beberapa pemain dimiliki oleh RRQ sudah standby, sudah siap untuk memulai pertempuran. Karena Persiknya pada adanya. Tapi untuk pergerakan dari Sorizo menghilang dengan sasa cepat. Reload oleh Sorizo dibuang ke begitu saya. Tapi Persik di bagian belakang. Coba lihat kemenangan di game yang pertama. Wow, kemenangan yang sangat gemilang dari RRQ. Tim fight yang begitu flawless ya mereka. Hampir aja tadi bisa tidak terpick up sama sekali, tapi benar-benar menguasai dominasi di game kita yang pertama. Balik lagi dengan semua draft yang mereka miliki, pick up demi pick up yang manis, dan somehow Super Ken, seorang anak yang berbakat ini kita nggak ngeliat nih makro play-nya berjalan dengan maksimal untuk di game yang pertama. Ya, tapi sering kita bilang memang Biatron Alpha, mereka kalau pegang early win, mereka bisa menang di sana. Tapi kalau early win count mereka dipegang oleh lawan, mereka akan kesulitan dan terlihat memang. Tadi dipegang semuanya oleh RRQ dimulai dari early game. Meskipun Super Ken bisa mendapatkan banyak level tadi EXP-nya dan dia gagal untuk dapat point kill, tapi tetap dia masih bisa keep up. Cuman yang lainnya belum lagi memang item yang jadi ya, yang selesai dan play yang luar biasa dari roamer RRQ. Naomi, ini dia setup Kufra dia ketika dia lagi diincar juga. Ternyata dia sanggup untuk menyelamatkan diri dia. Dan yang kedua, Skyler, second best hero Zealand Cloud adalah Beatrix. Tidak diambil tadi dan jelas ini langsung secure oleh RRQ. Langsung di-secure oleh RRQ dan yang pasti jadi hero kemenangan juga. Hero power untuk Skylar, tapi ini aku benar-benar terpukau banget sama Naomi. Dia roamer inisiator tapi dia nggak ke-pick off sama sekali dan dia benar-benar bisa ngasih momen outplay demi outplay yang membuat Sorizo, seorang Glue, nggak bisa bertahan berlama-lama di bagian belakang. Ya, apalagi Glue adalah hero yang cukup sustain ya, dan begitu lama memang ada di atas kepala dari Naomi tadi. Tapi ya dengan bouncing ball-nya, damage yang diberikan lebih sedikit dan juga akhirnya Naomi-nya bisa di backupin dari yang lainnya tadi.